حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشرف الأنام اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وقال أيضا ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى سدرة ما يغشى صدق الله العظيم. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, takwa yang sebenar-benarnya takwa, dan janganlah mati kecuali dalam Islam. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khutbah kita kali ini tentang hikmah peristiwa Isra dan Mi'raj. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, tentang masalah Isra setiap tahun itu dibaca, dikaji, diulang, termasuk bagian dari sirah an-nabawiyah. Kemudian masalah Mi'raj tentu tidak terpisahkan dari masalah Isra. Khusus masalah Mi'raj disebutkan di dalam surat An-Najm ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-16. Ayat 13, 14, 15, 16. Bismillahirrahmanirrahim.
ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa idh yaghsha sidrata ma yaghsha. Sadaqallahul azim. Dan sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril dalam bentuknya yang asli kali yang kedua. Nazlatan ukhra, dilihatlah bentuk malaikat Jibril itu kali yang kedua. Inda sidratil muntaha, Nabi Muhammad melihat Jibril itu di sidratul, di dekat sidratul muntaha. Indaha jannatul ma'wa, di dekat sidratul muntaha itu ada surga, tempat yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Is yaghsha sidrata ma yaghsha, pada waktu itu Sidratul Muntaha diselubungi oleh sesuatu yang menyelubunginya. Kaum muslimin yang berbahagia, yang menjadi pertanyaan dalam bidang sains, ilmu pengetahuan, benarkah ada Sidratul Muntaha itu? Banyak orang yang mengira-ngira, banyak orang yang menafsirkan bil ilmi, at-tafsir bil ilmi, menafsirkan Al-Quran dengan sains, dengan ilmu pengetahuan. Lalu disebut dengan Sidratul Muntaha. Di dalam kajian ahli astronomi ada satu bintang yang terjauh, namanya bintang Sidir. Dalam bahasa Arab disebut dengan bintang Sidrah, yang disebut dengan Sidrat. Kemudian Muntaha, Muntaha itu artinya tempat berhenti. Jadi bintang Sidrah itu adalah satu bintang yang paling jauh, yang di sana terhenti segala penglihatan manusia. Bahkan Jibril sekalipun, yang merupakan malaikat yang tercipta dari cahaya, berhenti juga di Sidratul Muntaha itu. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, setelah Nabi Muhammad SAW berhenti sejenak di Sidratul Muntaha, Jibril berhenti di sana. Kemudian Nabi Muhammad SAW melanjutkan perjalanannya lebih tinggi daripada Sidratul Muntaha, terus naik sampai kepada Raf-Raf, sampai kepada Lauh Mahfuz, bahkan lebih tinggi lagi, suatu tempat yang diselubungi oleh sesuatu yang menyelubunginya. Kaum muslimin yang berbahagia, di dalam tafsir ayat ini surat yang ke-53, surat An-Najm atau Wan-Najmi. Wan-Najmi, waw itu waw qasam, artinya sumpah. Setiap waw qasam sesudahnya harus diberi baris di bawah. Maka tidak boleh dibaca Wan-Najm, tidak boleh dibaca Wan-Najmah, wajib dibaca Wan-Najmi, karena salah satu dari huruf jar termasuk huruf qasam. Waw, ba dan ta itu memberikan baris kalimat isim sesudahnya. Kaum muslimin yang berbahagia, itu artinya qasam, sumpah. Allah bersumpah demi bintang. Kaum muslimin yang berbahagia, karena di ruang angkasa itu bintang-bintang yang diciptakan oleh Allah menurut penelitian sains itu mempunyai 7 warna yang disingkat dengan Maginku Hibinium: merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Menurut penelitian ilmu pengetahuan astronomi, bintang yang terjauh dari bumi warnanya hijau, dan bintang yang terdekat warnanya merah. Kaum muslimin yang berbahagia, kemudian di ruang angkasa ini bermacam-macam lintasan cahaya, lintasan benda-benda langit,
mulai dari benda-benda planet, mulai dari Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto, sampai kepada galaksi. Ada namanya galaksi Magellan, galaksi Bima Sakti, ada namanya galaksi Virgo, dan ribuan bahkan jutaan galaksi-galaksi lainnya. Yang tertinggi itulah Sidir, disebut dengan Sidratul Muntaha. Akhir-akhir ini menurut penelitian, teropong bintang yang terbesar yang berdiameter 12 meter, dia menyatakan bintang yang terjauh dari bumi, apakah itu Sidir namanya atau bintang lain, adalah 35 juta tahun kecepatan cahaya. Sedangkan kecepatan cahaya dalam 1 detik 300.000 kilometer. Maka cahaya untuk sampai ke bulan hanya memakan waktu 1,5 detik, tidak sampai 1 parsec. Parsec itu singkatan dari parallax of second, yang jaraknya 3,6 juta tahun. Itu baru 1 parsec. Sedangkan jaraknya bumi ke bulan itu hanya 1,5 detik kecepatan cahaya, atau kilometernya 450.000 kilometer. Dan kemudian ke matahari, jaraknya dari bumi kita adalah 150 juta kilometer, ditempuh oleh waktu 8 menit kecepatan cahaya. Kaum muslimin jemaat yang berbahagia, kenapa Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan ruang angkasa melalui peristiwa Mi'raj? Karena di dalam surat Fussilat ayat 53 dinyatakan, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq awalam yakfi bi rabbika ala kulli syai'in syahid. Allah akan memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya di ruang angkasa dan juga pada dirimu sendiri, sampai kamu menyaksikan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah cukup hal itu sebagai saksi bahwa adanya kebesaran Allah Subhanahu wa taala tersebut? Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Allah memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya di ruang angkasa. Betapa banyaknya benda-benda ruang angkasa yang itu menyebabkan manusia mendapatkan ilmu pengetahuan yang hebat, antara lain astronomi. Kita bertanya, untuk apa gunanya bulan diciptakan oleh Allah? Di samping dia merupakan penerang di waktu malam, tapi dia juga merupakan pengaman bumi. Ketika meteor akan menghantam bumi, maka akan ditarik oleh gravitasi bulan, sehingga bumi selamat dari hantaman meteor. Kaum muslimin yang berbahagia, walaupun ada yang lepas dari gravitasi bulan, meteor itu lepas ke bumi, pengaman bumi ada lagi namanya atmosfer. Ketika meteor itu bergeser dengan udara, bergeser dengan atmosfer bumi, dia akan terbakar dan mengecil. Masih ada sisanya lagi mau turun ke bumi, ditarik oleh gravitasi bumi yang terdapat di kutub utara. Karena gravitasi bumi yang terbesar di kutub utara, digiringlah meteor tadi sampai jatuh di kutub utara. Dan di kutub utara itu tidak ada manusia, yang ada hanya lapisan-lapisan es, dan sedikit-sedikit ada penguin atau makhluk-makhluk yang laut yang hidup di dalam es tersebut, sehingga manusia selamat dari hantaman benda-benda langit yang pecah atau benda-benda langit yang bergeser dari garis edarnya. Kaum muslimin yang berbahagia, betapa cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada manusia yang ada di bumi. Diadakannya pengaman bumi berupa bulan, pengaman bumi berupa atmosfer, pengaman bumi yang berupa gravitasi di kutub utara.
dan banyak pengamal-pengamal lainnya, kita akan meniti dan meneteskan air mata betapa cintanya Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada di permukaan bumi. Kaum muslimin yang berbahagia, berjalanlah Nabi Muhammad SAW dari Sidratul Muntaha sampai kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Diucapkan oleh Nabi Muhammad kepada Allah Subhanahu wa taala, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Salam penghormatan kepadamu ya Allah. Dijawab oleh Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Selamat datang wahai nabiku, wa rahmatullahi wa barakatuh, dan rahmat dari Rabbmu, dan engkau mendapatkan berkat. Nabi Muhammad tidak mau dia selamat sendiri. Walaupun assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, selamat kepada Nabi. Nabi menjawab, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Yang selamat itu bukan aku sendiri, tapi kami semuanya, manusia yang ada di bumi. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Selamat jugalah di bumi seluruh hamba-hambamu yang soleh. Kaum muslimin yang berbahagia, begitu berada di tempat yang paling tinggi, Nabi Muhammad masih mengingat umatnya yang berada di bumi. Padahal dia sudah tinggi melampaui Sidratul Muntaha. Betapa cintanya Rasulullah kepada kita sebagai umatnya. Bahkan ketika beliau akan wafat, akan menghembuskan nafas yang terakhir, ucapannya as-salat, as-salat, ummati, ummati. Senantiasa dia katakan umatku dan umatku. Kaum muslimin yang berbahagia, karena itu kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah melalui otak ilmu pengetahuan, melalui hati keimanan, dan melalui fitrah kemanusiaan yang sudah dibawa oleh manusia sejak lahir. Dan kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakannya semuanya teratur dan penuh keteraturan. Di dalam surat Ali Imran ayat 90 Allah menyatakan, Bismillahirrahmanirrahim, inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mau berpikir. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ahmaduhu ala ni'amihil ghizar waskuruhu ala kisamihi